Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Jumiarti, SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 2, kelompok 3, secara distance learning. Saya berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin dan juga bertempat tugas di SDN nomor 196 6 Tanah Abang 1. Saya akan menyampaikan learning journal pada pembelajaran agenda 2, modul 2 dan 3, akuntabel dan kompeten. Sebagai tugas individu dari mentor pengampu Dr. Andes John Eka Powa, ME. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. 4. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Menurut Boven, tahun 2007, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Untuk menyediakan kontrol demokrasi, peran demokrasi. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran belajar. Adapun 5 tingkatan akuntabilitas yaitu 1. Akuntabilitas personal. 2. Akuntabilitas individu. 3. Akuntabilitas kelompok. 4. Akuntabilitas organisasi. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas dan integritas adalah 2 konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi, sebuah negara. Kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Aulis bahkan mengatakan bahwa sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, dan transparansi. Bangsa besar adalah bangsa yang meneladani integritas para tokoh bangsanya. Setidaknya mereka membuktikan bahwa negeri ini pernah memiliki pemimpin yang amanah, jujur, sederhana, dan sangat bertanggung jawab. Mereka adalah fakta bahwa bangsa kita tidaklah memiliki budaya korupsi sejak lama. Dari mereka kita bisa optimis menjadi pribadi berintegritas dan amanah bukanlah kemustahilan bagi kita. Mekanisme akuntabilitas mengandung dimensi 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. 2. Akuntabilitas proses. 3. Akuntabilitas program. 4. Akuntabilitas kebijakan. Untuk menciptakan lingkungan akuntabel, kita harus memiliki kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Keuangan dan non-keuangan adalah 2 tipe konflik kepentingan. Adapun 6 prinsip keterbukaan informasi publik. Yang pertama, maksimum access limited expression. Pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan hanya karena informasi tersebut dapat merugikan kepentingan publik. 2.
permintaan tidak perlu disertai dengan alasan. Ketiga, mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat. Nilai dan daya guna suatu informasi sangat ditentukan oleh konteks waktu. Keempat, informasi harus utuh dan benar. 5. Informasi proaktif dan yang teraktif. Keenam, perlindungan pejabat yang beritikat baik. Pada umumnya, fraud terjadi karena 3 alasan yang dapat terjadi secara bersamaan. Pertama, insentif atau tekanan untuk melakukan fraud. Kedua, sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Yang ketiga, sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, motor atau mobil dinas yang tidak boleh digunakan kepentingan pribadi. Aparatur sipil negara memiliki fungsi pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua sebagai pelayan publik, ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. ASN mempunyai nilai dasar yaitu 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kode etik dan kode perilaku ASN diatur dalam pasal 5 Undang-Undang ASN tahun 2014, yaitu 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Indikator kompeten yaitu mengembangkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas terbaik.
Beberapa kompetensi ASN yaitu kompetensi teknik yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. 2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan, struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Ketiga, kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Beberapa konsep kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. 2. Memiliki standar kompetensi jabatan ASN. Adapun prinsip pengembangan kompetensi ASN yaitu pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan ASN. Keempat, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir ASN. Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan dan pelatihan. 2. Pendekatan pengembangan kompetensi. 1. Pengembangan lebih variatif dan individual. 2. Training klasikal. 2. Rencana pengembangan kompetensi ASN. 1. Instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi. 2. Perencanaan pengembangan kompetensi untuk mewujudkan profesionalitas ASN dengan mempertimbangkan kebutuhan individu, pegawai, dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem perencanaan yang rasional, holistik, terintegrasi, terarah, efektif, dan efisien. Tingkat perencanaan pengembangan kompetensi ASN memiliki 2 tahap. Pertama, perencanaan K atau L atau D yang dilakukan unit kerja yang mengelola penyelenggaraan urusan di bidang sumber daya manusia dengan melakukan rekapitulasi dan validasi perencanaan pengembangan kompetensi individu. 2. Perencanaan nasional. Perencanaan pengembangan disampaikan K atau L atau D ke instansi pembina. Instansi pembina menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai ASN secara nasional. 5. Perilaku kompeten. 1. Basis sinergi perilaku kompeten. 2. Berkinerja yang berakhlak. 3. Meningkatkan kompetensi diri. 4. Membantu orang lain belajar. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas terbaik. Saya akan menyampaikan learning journal pada pembelajaran agenda 2, modul 1, berorientasi